Alhamdulillah, alladzi ja'ala adada sinina wal usyri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul hamid. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asirul anam. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salam ala imani wa talazzimaini ala maqridu wal ayyam. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil karimah wa asraful a'inin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala rahmat Allah, dengan segala kasih sayang Allah pada kesempatan ini, pada detik ini kita masih berikan oleh Allah kenikmatan sangat besar, pada khusus iman dan Islam kita, yang tentunya Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada diri kita, baik sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita. Yang tentu juga Allah memberikan nikmat kesempatan untuk kita semua untuk bisa kembali melaksanakan atas perintah Allah, yakni melaksanakan berjamaah salat Jumat dan tentunya dengan peribadahan yang lainnya. Mudah-mudahan segala ibadah kita, baik yang wajib dan yang sunnahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugia tercurah pada baginda alam habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, khususnya umatnya. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada waktu yang singkat ini saya Al-Khatib memberikan wasiat wabil khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk para jamaah. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita meningkatkan keimanan kita, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rahmat Allah dan maghfirah Allah akan selalu datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya juga kita mudah-mudahan kita kembalinya kepada Allah dengan sebagai manusia yang diharapkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertakwanya kepada Allah sampai ketika Allah memanggil kita, melainkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, dalam bulan ini adalah bulan yang tentunya kita tidak terasa sudah memasuki daripada bulannya baginda Rasulullah SAW, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah di mana Allah telah menurunkan
ayat Al-Quran yang memerintahkan kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba Allah untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wal malaikah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut kita mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan ini adalah termasuk bulan ketika manusia hamba Allah, yaitu bulan di mana dari setiap doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, hari yang dimana ketika hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak, artinya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salah satu hari daripada bulan Asyura. Yang kedua adalah pada awal bulan Rajab. Yang ketiga adalah pada pertengahan Sya'ban atau yang kita sebut nisfu Sya'ban. Yang keempat dan kelimanya adalah di Aidaini, lebaran kedua. Baik itu di Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu adalah hari di mana ketika manusia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil hikmah daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bulan yang sudah kita lalui, bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah memperjalankan hambanya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan apa? Adalah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah Allah catat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzina barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memperjalankan hambanya, seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan diliputi daripada kemuliaan Allah, kebersamaan Allah. Allah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah hikmah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka turunlah perintah Allah untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang dikutip dalam kitab Al-Zarbi, kisah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkahan. Bahkan di riwayat tersebut ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kejadian-kejadian yang masa lampau, bahkan kejadian-kejadian yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dimi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha melalui daripada langit pertama sampai langit kedua. Hadirin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi daripada hikmah bulan yang mulia, daripada bulan Rajab, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menekunkan, mendawamkan salat. Lalu ketika kita menginjak pada bulan Sya'ban, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guna kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama sebagian menyampaikan di dalam bulan Sya'ban ini amal ibadah kita sebagai hamba Allah akan disetorkan daripada pembukuan yang besar di Lauhul Mahfuz. Kapan waktunya? Yaitu nanti pada malam nisfu Sya'ban. Maka kita diwenangkan oleh para ulama kita untuk kita selalu berdoa nanti pada malam nisfu Sya'ban. Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan pembacaan surah Yasin 3 kali, dan kita niatkan hajat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, amal ibadah kita selama setahun ke belakang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pembukuan kita yang oleh malaikat Raqib Atid dicatat oleh para malaikat selama setahun ke belakang dikumpulkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, disetorkan kepada pembukuan yang besar di Lauhul Mahfuz. Artinya bulan ini adalah bulan akhir daripada pembukuan kecil amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membuka lembaran baru, pembukaan baru, maka kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita ibadah dengan disambutnya dengan bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, Allah limpahkan keberkahan kembali dengan amaliyah, dengan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, mempunyai rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita patut tunduk mengikuti daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita maupun keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari setiap ucapan kita pada bulan yang mulia ini, yang kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah limpahkan pahala, dan insyaallah kita mendapatkan ridha dan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nanti. Dalam kitab Tanbihul Qaul, Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shalla alayya min kulli jum'atin, barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap malam Jumat atau hari Jumat, arba'ina maratan, 40 balik dari setiap kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap hari Jumat Sayyidul Ayam, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahallahu dunubahu, Allah akan mengampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan setiap ucapan kita yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah selalu limpahkan pahala yang melipat ganda pada diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.